Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Febila Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kesetimbangan kimia. Nah, di sini kita akan bahas ada 11 soal, di mana langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu suatu kesetimbangan kimia yang bersifat endoterem dapat dituliskan sebagai berikut, di mana yaitu PCl5 bereaksi timbal balik antara PCl3 ditambah Cl2 sama dengan energi, itu menghasilkan energi. Nah, bagaimana pengaruh kesetimbangan jika sistem tersebut dilakukan penambahan konsentrasi pada Cl2 dan tekanan diperbesar, kemudian bagaimana pengaruh kesetimbangan terhadap suhu diturunkan. Yang keempat yaitu pengaruh kesetimbangan konsentrasi PCl5 diperkecil atau volume diperbesar. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan soal. Yang pertama yaitu penambahan konsentrasi Cl2. Kita tulis di sini yang A yaitu penambahan konsentrasi Cl2. Nah, kan tadi reaksinya yaitu PCl5 bereaksi timbal balik. Kalau tanahnya panas itu berarti dia bereaksi timbal balik antara PCl5 dan Cl2 yang menghasilkan energi. Nah, bagaimana kesetimbangan atau pengaruh terhadap Cl2 ini kalau konsentrasi ditambahkan? Jadi, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang reaksi lebih kecil. Maka kesetimbangan reaksi lebih kecil adalah reaksi sebelah kiri atau reaktan. Nah, itu untuk penambahan konsentrasi Cl2. Lalu pada konsentrasi ini, kesetimbangan kimia yaitu terjadi pada reaksi yang reversibel, di mana reversibel ini yaitu reaksi yang produk dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Kemudian bagaimana jika tekanan diperbesar? Kalau tekanan diperbesar ini yaitu jika tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Saya tulis di sini diperbesar, maka akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi besar. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga yaitu suhu diturunkan. Suhu diturunkan. Nah, bila suhu diturunkan dari persamaan reaksi ini, maka reaksi kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membesarkan kalor atau ke arah reaksi eksoterem. Itu untuk suhu diturunkan. Lalu bagaimana dengan konsentrasi PCl diperkecil? Nah, PCl3 tadi kan PCl5, tadi kan ini PCl5 dan PCl3. Tadi kalau penambahan konsentrasi Cl2 diperkecil, ditambahkan tadi sudah kita bahas. Selanjutnya konsentrasi PCl diperkecil, ini PCl3 diperkecil. Berarti ini yang kita perkecilkan. Nah, maka jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Maka pada reaksi, jumlah reaksi lebih besar adalah pada produk, yaitu
pada sebelah kanan. Nah, maka ini diperkecil, ini menjadi besar. Ini adalah produk. Sebelah kanan yaitu produk, sebelah kiri reaktan atau hasil. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2. Nah, dalam bejana yang volumenya 5 liter, dipanaskan gas PCl5 sebanyak 0,4 mol pada suhu 400 Kelvin. Sehingga reaksi kesetimbangan kita tulis ini, sehingga reaksi kesetimbangan PCl5 di reaksi timbal balik sama dengan ini, PCl3 dan Cl itu adalah reaksinya. Nah, pertanyaannya, pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas PCl5. Tetapan kesetimbangan atau Kc pada suhu tersebut adalah, berarti yang ditanya di sini adalah Kc. Nah, yang diketahui untuk soal nomor 2 ini, kita cari dulu yang diketahui. Nah, diketahui tadi volumenya yaitu volume 5 liter. Sedangkan untuk mol PCl5 mula-mula 0,4 mol. Sedangkan untuk yang diketahui tadi mol PCl3 atau saat setimbang sama dengan saat terurai setimbang yaitu 0,2 mol. Selanjutnya untuk suhu atau di sini kita dilambangkan dengan Kelvin 400 Kelvin. Nah, yang ditanyanya apa? Yang ditanya yaitu Kc. Nah, maka untuk jawab yang pertama itu kita uraikan dulu reaksinya. Tadi reaksinya yaitu PCl5 atau gas dalam bentuk gas diuraikan timbal balik. Reaksi timbal balik atau PCl3 dalam bentuk gas ditambah Cl2 dalam bentuk gas. Nah, ini mula-mulanya tadi kita ketahui. Nah, PCl mula-mula 0,4 mol. Sedangkan untuk terurai, nah ini PCl3 saat terurai 0,2 mol. Berarti terurainya 0,2 mol untuk PCl5, 0,2 mol untuk PCl3, dan 0,2 mol untuk Cl2. Nah, selanjutnya untuk reaksi setimbang. Setimbang yaitu 0,2 mol, 0,2 mol, 0,2 mol. Nah, itu setelah kita uraikan dari penjabaran nomor 2 ini, bagaimana caranya? Kita langkah step by step itu, langkah pertama itu kita hitung reaksi setiap zat. Hitung konsentrasi setiap zat. Nah, di mana kita zatnya di sini ada PCl5, PCl3, dan Cl2. Dan selanjutnya untuk PCl5 ini kan rumusnya N per V. Jadi N ini jumlah molnya tadi kan 0,2 mol dikali volume 5 liter. Maksudnya dibagi 0,25 dibagi 5 menghasilkan 0,04 mol. Nah, begitu juga dengan cara mencari PCl3, Cl2. Sama PCl3 0,2 mol dibagi dengan 5 liter tadi juga 0,04, Cl2 juga 0,04. Nah, kemudian setelah kita hitung konsentrasi, selanjutnya yaitu hitung Kc berdasarkan reaksi. Hitung Kc berdasarkan reaksi. Nah, di mana reaksi tadi PCl5, PCl3 dan Cl2 ini Kc-nya yaitu rumus PCl2 dikali dengan Cl2 dibagi dengan PCl2 dikali Cl2 dibagi PCl5. Nah, di mana untuk PCl tadi kan telah kita dapatkan hasilnya 0,4. Kita substitusikan atau masukkan 0,04 dibagi 0,04 sehingga hasilnya
ini bisa dibagi, misalnya 0,04. Nah, sebenarnya dari kalau soalnya seperti ini bisa saja kita dapatkan hasilnya 0,04 dari cara menghitung konsentrasi ini, karena di sini telah dapatkan dengan jumlah dari konsentrasi masing-masing PCl5, PCl3 dan Cl2 ini adalah 0,4. Berarti secara otomatis dia untuk menghasilkan larutan KC itu adalah 0,04. Selanjutnya soal untuk yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, pada suhu 27 derajat Celcius, reaksi 2A atau kita tulis saja di sini kan. Pada reaksi 2AB atau bereaksi timbal balik A2 ditambah B2 memiliki nilai KC 0,5. Nilai KP reaksi tersebut adalah, nah, berarti kalau dalam bentuk soalnya seperti ini, berarti kita KP itu sama dengan KC dikali R dikali T dikali delta N. Nah, ini adalah rumus yang harus kita wajib ketahui. Nah, di mana R yaitu adalah tetapan gas ideal dengan nilai 0,082, sedangkan untuk T yaitu suhu yang keluar, sedangkan untuk delta N. Nah, delta N ini cara mencarinya seperti ini. Misalkan tadi ada reaksi PCl5 diuraikan menjadi PCl3 dan ditambah Cl2. Maka untuk mencari delta N ini kita kurangkan koefisien produk dengan dikurang koefisien reaktan. Misalnya berarti ini kan 1, ini ada 1 berarti 2 1A, maka 1 dikurang 2, begitu cara mencari untuk delta N ini. Nah, selanjutnya itu adalah rumus yang harus kita ketahui. Maka berdasarkan dari soal ini diketahui tadi suhu dan nilai KC. Nah, diketahui T-nya 27 derajat Celcius. Nah, karena dalam T yang diminta di sini bukan dalam Celcius, kita rubah dulu ke dalam satuan Kelvin. Kalau dalam Celcius berarti kita tambah dengan 273, sehingga menjadi 300 Kelvin. Sedangkan untuk KC itu 0,5. Nah, delta N-nya itu 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Yang ditanyanya apa? Ditanyanya tadi KP. Nah, maka kita masukkan, kita jawab. KP ini kan rumusnya tadi KC dikali R dikali T dikali delta N. Maka untuk KC itu kan 0,5. Sedangkan untuk R 0,06, kita tulis saja sini, 0,5 dikali 0,0 0,082 dikali 300 pangkat 0. Nah, maka didapatkan hasilnya 0,0 karena dia pangkat 0. Nah, itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita masuk untuk soal yang nomor 4. Pada suhu tertentu, campuran 0,5 mol H2 dan 0,5 mol diletakkan dalam wadah 1 liter pada temperatur 43 derajat Celcius. Hitunglah konsentrasi H2I2 HI pada ketetapan setimbang konstanta kesetimbangan KC untuk reaksi H2 ditambah I2 diuraikan menjadi H2HI adalah 54,3. Nah, maksudnya kita tunjuk kepada nomor 4, kita buat di sini. H2 ditambah I2 diuraikan menjadi 2HI dengan volume itu 1 liter. Nah, kita ketahui di sini bahwa awalnya 0,5 mol H2 terus untuk H2 itu 0,5 mol I2. Nah, reaksi ini adalah awal. Selanjutnya untuk reaksinya, kita karena reaksinya kita tidak diketahui, kita bisa saja dengan X mol H2 dikali X mol I2 dikali 2X mol HI. Nah, itu untuk setimbang berarti
0,5 dikurang X, 0,5 dikurang X dikali 2X. Nah, tadi yang diketahui kan KC. Berarti KC-nya sama dengan HI pangkat 2 per H2 dikali I2. Nah, KC kita substitusikan. KC diketahui dari soal tadi yaitu 54,3 sama dengan HI2. HI2 dari persamaan yang kita dapatkan tadi kan 2X pangkat 2. 2X. Karena dia pangkat 2, berarti kita masukkan pangkat 2 per H2 yaitu 0,5 dikurang X, sedangkan untuk I2 itu 0,5 dikurang X. Nah, karena dia di sini 2X pangkat 2, pangkatnya kita hilangkan menjadi 2X. Nah, karena di sini pangkatnya kita hilangkan, maka di sini kita akarkan menjadi 7,36. Akar dari 54,3 sama dengan kita per belum sama dengan 0,5 dikali dikurang X. Sehingga kita untuk penyelesaiannya 7,36 dikurang kan XX 2 dibagi 0,4 sama dengan 4X. Sehingga 7,36 ini dibagi dengan 4, 1,84 sama dengan X. Nah, maka dalam keadaan setimbang, ini telah kita dapatkan X-nya. Nah, maka dalam keadaan setimbang, untuk H2 tadi, H2 kan 0,5 dikurang 1,84 dari dapatkan X tadi, maka didapatkan min 134 mol. Sedangkan untuk I2 yaitu 0,5 dikurang 1,84 min 134 mol sama dengan H2. Sedangkan untuk HI itu 2 dikali 1,84 sehingga mendapatkan hasil 3,68 mol. Nah, selanjutnya untuk soal yang kelima. Soal yang kelima yaitu dalam ruangan yang tekanannya 3 atm dipanaskan 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2. Pada suhu 400 Kelvin terjadi reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 diuraikan bereaksi menjadi 2NH3. Nah, ternyata pada saat kesetimbangan terdapat gas Na2 sebanyak 0,25 mol. Hitung Kp dan Kc pada saat itu. Nah, berarti untuk penyelesaian soal yang nomor 5 ini seperti ini. Diketahui tekanan total tadi yaitu 3 atm. Selanjutnya gas mula-mula N2. Di sini gas mula-mulanya ada N2 dan H2. N2-nya 0,5 mol sedangkan H2-nya 1,5 mol. Nah, untuk suhu sistem itu 400. Nah, gas mula-mula setimbang N2 tersisa, ini sisanya 0,25 mol. Yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya itu Kp dan Kc. Maka untuk kita jawab reaksinya yaitu N2 ditambah 3H2 diuraikan menjadi 2NH3. Nah, berarti dari soal kesetimbangan kimia ini secara tidak langsung kita untuk beberapa soal kita harus jabarkan dulu, mulai dari reaksinya apa, terus mula-mula, kemudian reaksinya seperti apa dan sisanya. Nah, lanjut kita untuk mula-mulanya itu 0,5 mol, 1,5 mol. Sedangkan untuk reaksi 0,25 mol, 0,75 mol, 0,5 mol. Sehingga sisanya 0,25 mol, 0,75 mol, 0,5 mol. Nah, setelah kita uraikan reaksinya, lalu kita cari masing-masing P. Nah, di mana cara mencari P? Ini PN2, misalnya mol gas N2, berarti mol gas N2 dibagi mol gas total.
dikali dengan P total. Nah, caranya tadi mol N2 ini telah kita ketahui tadi kan 0,25 dibagi mol gas total. Mol gas total berarti kita jumlahkan keseluruhan dari yang kita ketahui. Berarti 0,25 ditambah 0,75 ditambah 0,1 sehingga dikali, jangan lupa P totalnya yaitu 3 atmosfer atau TM, yaitu 0,5 atm jadinya. Nah, itu untuk mencari P pada N2. Kalau untuk mencari H2 sama, H2 dengan P NH3 juga sama, caranya seperti itu. Cuman kita masukkan rumus yang berbeda. Angka yang diketahui. P rumus sama ya, H2. Berarti 0,75 dikali dengan 0,25 ditambah 0,75 dikali tambah 0,5 dikali 3 atm sehingga mendapatkan hasil 1,5 atm. Selanjutnya untuk PNH3 juga seperti itu, 0,5 dimasukkan dengan jumlah total dikali 3 atm sehingga dapatkan hasil 1 atm. Nah, selanjutnya itu lalu setelah kita cari masing-masing P, kita baru cari KP. Nah, KP rumusnya di sini yaitu PNH3 dikali pangkat 2, kemudian KP PNH3 pangkat 2 dikali PN2 dikali PH2 pangkat 2. Nah, kita masukkan, ini adalah 1 karena dapatkan 1 pangkat 2 per 0,5 dikali 1,5 pangkat 2 sehingga didapatkan hasil 0,5926. Nah, lalu kita cari KC ini kan untuk mencari KP telah dapatkan hasil 0,596. Lalu untuk mencari KC lagi kan, KC itu KP. Kita ingat rumus KC. KC itu KP per R dikali T pangkat delta N. Nah, delta N tadi rumus itu kan sudah dijelaskan. KC sama dengan 0,5926 yang telah kita cari tadi per 0,082. R itu adalah tetapan gas ideal dengan nilainya 0,082 dikali 400 pangkat 2. Nah, sehingga KC 0,596 dikali 0,082 dikali 400 pangkat 2 sehingga KC 637 dikali 54,28. Nah, begitulah untuk cara penyelesaian dari soal yang nomor 5 ini. Pertama, intinya seperti ini. Kita uraikan dulu. Setelah kita dapat uraikan, cari masing-masing P. Setelah dapat cari masing-masing P, cari KP. Setelah dapat di KP, baru lanjut ke KC. Barulah kita temukan hasilnya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 6. Nah, sejumlah NH4C padat dilapiskan dalam ruangan tertutup yang volumenya 5 liter hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan, di mana reaksi kesetimbangan NH4Cl diuraikan menjadi NH3 ditambah HCl. Pada saat setimbang terdapat 0,5 mol gas HCl dan tekanan ruangan pada saat itu adalah 5 atm. Hitunglah nilai Kp kesetimbangan tersebut. Nah, langkah yang pertama kan harga KP ini untuk penguraian. Mana penguraian KP tadi itu H4ClS dalam bentuk S solid, M diuraikan menjadi NH3 ditambah HCl. Nah, di mana KP sama dengan PNH2 pangkat 2 PHCl. Nah, untuk KP berarti 0,05 dikali 5 per 1, 0,05 dikali 5 per 1. Sehingga KP itu 6,25. Nah, itulah untuk sedikit informasi. Dari soal tadi diketahuinya apa? Yaitu tekanan total. Tekanan total sistem yaitu 5 atm tadi kan.
Selanjutnya mol HCl. Mol HCl pada saat setimbang yaitu 0,5 mol, sedangkan HCl ini pada saat setimbang 0,5 mol. Mol pada NH3 juga diketahui tadi itu 0,5 mol, sedangkan untuk mol total pada tekanan setimbang yaitu 1 mol. Nah, maka tekanan NH3 dapat dihitung sebagai berikut. PNH3, jangan lupa mol dari NH3 dikali mol total. Pada soal sebelumnya juga pernah soal kita bahas ini. Total dikali dengan P total. Di mana P total ini 0,5 dikali 5 per 1 sama dengan 2,5 atm. Nah, untuk PHCl ini 5 dikurang 25 sama dengan 25 atm. Nah, jadi tetapan kesetimbangan dapat digunakan Kp sama dengan PNH3 PHCl. Kp 2,5 dikali 2,5 sehingga Kp 6,25. Yang ketujuh. Nah, di mana soalan ketujuh ini yaitu diketahui reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 diuraikan menjadi 2NH3 pada 400 Kelvin. Mempunyai nilai Kp 100. Hitunglah nilai Kc untuk kesetimbangan tersebut. Nah, di sini diketahui untuk nomor 7 diketahui yaitu N2 ditambah 3H2 diuraikan menjadi 2NH3. Nah, diketahui T yaitu 400 Kelvin, Kp 100, sedangkan untuk mencari delta N yaitu 4 dikurang 2 sama dengan min 2. Kenapa 4? Karena itu cara mencarinya yaitu selisih dari reaktan dikurang dari produk. Nah, ini berarti produknya 1, ini 1, N1, NH2, 3, berarti 1 tambah 3, 4, dikurang dari NH3 ada 2, sehingga 4 dikurang 2 menjadi min 2. Sedangkan yang ditanya yaitu Kc. Nah, jawab. Nah, Kp sama dengan Kc R dikali T pangkat delta N, di mana Kp-nya yaitu 100, sedangkan Kc per 0,082 dikali 400 pangkat 2. Nah, untuk Kc sama dengan 100 dikali 0,082 dikali 400 pangkat 2 sehingga menjadi 400 dulu. Berarti 32,8 dikali pangkat 2. Kc sama dengan 100 dikali 175,84. Sehingga didapatkan hasilnya menjadi Kc yaitu 1075,84. Nah, itu untuk penyelesaian nomor 7. Untuk nomor 8 yaitu di dalam ruangan yang volumenya 2 liter dipanaskan 0,5 mol gas SO3 sehingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan 2SO diuraikan menjadi 2SO2 ditambah O2. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata di dalam sistem terdapat 0,1 mol gas oksigen. Hitunglah nilai derajat disosiasinya. Nah, kita yang langkah pertama yaitu dibuat ketahui dulu. Diketahui di sini yaitu 2SO, kita uraikan reaksinya 2SO. Kalau tanda panas seperti ini berarti reaksinya itu timbal balik. SO2 ditambah O2. Nah, mula-mula terdapat 0,5. Mula-mula terdapat 0,5 mol gas SO3. Nah, setelah setimbang terdapat
0,5 mol gas O2, di mana untuk V-nya yaitu ada 2 liter. Nah, ditanya derajat ionisasi, atau kita sering ditanyakan dengan alfa. Nah, maka kita uraikan dulu mula-mula bereaksi dan zat setimbangnya. 2SO3 diuraikan menjadi SO2 ditambah O2. Mula-mula itu 0,5. 00. Bereaksi 0,5A, 0,25A, 0,25A. Setimbang yaitu di sini menjadi 0,5 dikurang 0,5A, 0,25, 0,25. Nah, setelah kita uraikan reaksinya, lalu perhatikan jumlah dari O2 ini. O2 ini pada keadaan setimbang di antara 0,5 mol yang diketahui tadi. Sehingga 0,25A sama dengan 0,5. A sama dengan 0,5 per 0,25. Sehingga A didapatkan menjadi 2. Nah, 2. Nah, sehingga 0,25A sama dengan 0,05. A sama dengan 0,05 dibagi 0,25. A sama dengan 0,2. Nah, kita dalam bentuk persentase, sehingga 0,2 ini dijadikan dalam bentuk persentase yaitu 20%. Itu untuk soal ini ke-7, ini ke-8. Selanjutnya untuk soal yang ke-9, di mana soal yang ke-9 ini di bejana tertutup yang volumenya 1 liter dipanaskan 0,1 mol gas NH3 sehingga terurai membentuk reaksi 2NH3 diuraikan menjadi atau bereaksi 2NH2 ditambah H2 jika derajat disosiasinya atau alfa 0,2. Hitunglah nilai tetapan atau kesetimbangannya, di mana diketahui W sama dengan 1 liter. W sama dengan 1 liter. NH3 yaitu 0,1 mol tadi diketahui kan. Terus yang diketahui A 0,2. Ditanya KC jawab. Nah, langkah untuk menjawab soal seperti ini kita tentukan step by step atau prosedur-prosedurnya. Yang pertama itu kita tentukan mol yang terurai gas dari NH3 ini. Kemudian tentukan mol masing-masing gas. Kemudian menentukan konsentrasi masing-masing gas. Kemudian yang terakhir menentukan tetapan kesetimbangannya. Nah, langkah pertama yaitu menentukan mol yang terurai. Nah, untuk menentukan mol yang terurai ini, terurai pada gas NH3 khususnya, yaitu jumlah mol yang terurai, berarti alfa sama dengan jumlah mol yang terurai dibagi mula-mula. Jumlah mol mula-mula. Jumlah mol terurai, jumlah mol mula-mula. Nah, kita substitusikan tadi A-nya diketahui 0,2, sedangkan jumlah mol terurai atau kita tulis jaringan X tidak diketahui, sedangkan mol mula-mula yaitu 0,1, sehingga mol terurai atau X ini sama dengan 0,2 dikali 0,1, sedangkan untuk zat yang terurai yaitu 0,02. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan mol yang terurai, kita tentukan mol masing-masing gasnya, di mana mol masing-masing gas 2NH3 diuraikan atau bereaksi timbal balik 2NH2 ditambah H2, di mana mol 0,1 mol. Reaksinya 0,02 mol, 0,02 mol, dan 0,01 mol. Selanjutnya, sisa dari reaksi tersebut 0,1 dikurang 0,02 sehingga 0,08 mol.
Ini tidak ada, berarti dikurang 0,02 mol, 0,1 mol. Nah, setelah kita uraikan, kita tentukan berapa mula-mula, berapa reaksi, berapa siksa dari suatu zat, kita tentukan konsentrasi masing-masing gasnya. Konsentrasi masing-masing gas. Konsentrasi dari masing-masing gas ini yaitu NH3 atau 0,0, rumus di sini N per V, 0,08 per 1 sama dengan 0,08. Untuk NH2 itu 0,02 per 1 sama dengan 0,08 mol. Untuk H2 yaitu N per V juga sama, berarti 0,01 dibagi 1, 0,01 mol. Nah, setelah kita tentukan masing-masing gasnya, selanjutnya kita menentukan yaitu tetapan kesetimbangan atau istilahnya dengan KC. Nah, kita tuliskan dulu reaksinya. 2NH3 diuraikan atau bereaksi timbal balik 2NH2 ditambah H2. Nah, KC, rumus dari KC ini itu kalau reaksinya seperti ini, mereka NH2 pangkat 2 dikali H2 per NH3 pangkat 2. Nah, di mana 0,02 pangkat 2 dikali 0,01 per 0,08 pangkat 2. Sehingga KC 0,0004 dikali 0,1 dibagi 0,0064. Sehingga KC yang didapatkan yaitu 0,00625. Itu untuk penyelesaian soal nomor 9. Selanjutnya untuk penyelesaian soal yang ke-10. Dalam sistem kesetimbangan A ditambah B bereaksi menjadi 2C ditambah D, terdapat 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atm. Hitung nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Nah, untuk penyelesaian soal yang ke-10 ini, pertama yaitu perbandingan tekanan parsial gas, di mana A dalam bentuk gas ditambah B atau gas bereaksi jadi C dalam bentuk gas ditambah D dalam bentuk gas. Diketahui tadi 2 mol untuk gas A, 2 untuk gas A, 3 untuk gas B, 4 untuk gas C, 4 untuk gas C, 2 untuk gas D. Kalau untuk perbandingannya maka 2, 3, 4, 2. Kalau dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 itu sama dengan 11. Nah, setelah kita tentukan perbandingan, selanjutnya kita tentukan yaitu hitung tekanan gas parsial. Diketahui tadi 2,2 atm. Nah, untuk PA yaitu 2 per 11. 11 ini tadi kita dapatkan dari perjumlahan perbandingan tekanan gasnya kan. Dikali 0,2 atm sama dengan 0,4 untuk A. Untuk PB itu 3 per 11 dikali 2,2 atm 0,6 atm. Untuk PC itu 4 per 11 dikali 2,2 atm sama dengan 18 atm. Untuk PD yaitu 2 per 11 dikali 2,2 atm sama dengan 0,4 atm. Nah, selanjutnya setelah kita uraikan, lalu kita hitung dari sesuai dengan pertanyaan tadi, lalu kita hitung KP. Hitung KP, di mana KP itu PC pangkat 2 dikali PD per PA dikali PB. Nah, kita masukkan nilai PC. PC kuadrat. PC tadi di sini yang kita dapatkan 0,8. Berarti 0,8 pangkat 2 dikali PB-nya yaitu 0,4 per PC 0,4. Berarti PB sama PC sama-sama 0,4 dikali PD yaitu 0,6. Sehingga nilai KP itu 0,64 per 0,6. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke-11. Nah, diketahui reaksi kesetimbangan dan nilai K pada 1000 Kelvin untuk reaksi.
ACO ditambah setengah O2 bereaksi menjadi CO, di mana K-nya 1,1 dikali 10 pangkat 11, untuk B-nya H2O, berurai menjadi H2 ditambah setengah O2, K 7,1 dikali 10 pangkat min 12. Pertanyaannya, tentukan nilai tetapan kesetimbangan atau K pada suhu 1000 Kelvin untuk reaksi CO tambah H2 diuraikan menjadi CO2H2. Nah, pembahasannya awal yaitu 4 mol CO2 ditambah mol H2. Reaksinya X mol CO2 dikali mol H2 dikali mol CO X mol H2O. Nah, setimbang, untuk setimbang yaitu 4 dikurang X mol CO2, 4 dikurang X mol H2 dikali mol CO ditambah mol H2O. Nah, sehingga untuk Kc kita rumuskan menjadi CD dikali H2O per CO2 dikali H2, sehingga Kc-nya tadi 1/16 sama dengan X dikali X per 4 dikurang X, 4 dikurang X, dimana 1/4 1/16 ini kita sederhanakan menjadi pangkat 2, berarti 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/16. X per 4 dikurang X pangkat 2, 1/4 dikali X dikurang 4 dikurang 4. Nah, dalam keadaan setimbang, maka CO2 dibagi dengan 4 maksudnya dikurang 0,8 sama dengan 3,12 M. H12 bagi 4 dikurang 0,8 dikali sama dengan 3,2 M. Untuk CO itu 0,08 mol, H2O yaitu 0,8 mol. Nah, sekian, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai soal kesetimbangan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.